Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perkenalkan, nama saya Nadira Syad Saisdihar dengan NIM 220211502066. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya pada semester 5 ini di mata kuliah Studio Perancangan Arsitektur 04. Kali ini proyek saya yaitu merupakan suatu gedung bentang lebar, yaitu bioskop di Jalan Tun Abdul Razak, Kabupaten Goa, Kota Makassar. Nah, dalam perencanaan ini tentunya saya menghadapi beberapa permasalahan yang nantinya akan saya pecahkan melalui analisis baik analisis lokasi, analisis site, dan beberapa konsep yang saya telah pertimbangkan. Mengapa harus melalui analisis? Karena dari hal tersebutlah kita dapat mempertimbangkan beberapa poin-poin penting yang akan menjadi unsur utama dalam perancangan kita ini, menjadi faktor pendorong pertama keberhasilan proyek kita ini. Nah, ada permasalahan yang dapat kita pecahkan melalui analisis, yaitu dimana kita harus mengetahui apa saja faktor yang membuat Jalan Tun Abdul Razak ini sebagai lokasi yang strategis untuk kita gunakan sebagai pembangunan proyek bioskop bentang lebar. Nah, kemudian permasalahan yang kedua yaitu kita perlu mengetahui apa regulasi atau izin wilayah setempat ketika membangun proyek bentang lebar di Jalan Tun Abdul Razak ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menerapkan konsep desain yang sesuai dengan kehidupan masyarakat setempat. Nah, hal-hal tersebut kita akan bahas melalui analisis yang telah saya kaji, di mana dari peraturan daerah Kota Makassar kita dapat menyimpulkan bahwasanya seharusnya sebelum kita membangun proyek bentang lebar di Jalan Tun Abdul Razak ini, kita harus memperoleh IMB sebelum memulai konstruksi. Nah, dan yang kedua yaitu kita harus memberitahukan kepada Wali Kota Makassar, karena adanya peraturan Wali Kota Makassar nomor 27 tahun 2017 tentang penyelenggara pelayanan perizinan terpadu, yaitu dimana sebelum merancang kita harus melaporkan ke peraturan Wali Kota terlebih dahulu sehingga mendapat izin, baru kita dapat melakukan proses konstruksi. Kemudian masuk ke analisis lokasi, di mana proyek saya ini terletak di Jalan Tun Abdul Razak, Tamalate, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini tentunya saya tetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, di mana tentunya yang pertama, saat ini Kabupaten Goa hanya memiliki sedikit kapasitas bioskop, dan yang kedua, pemerintah Kabupaten Goa mendukung pembangunan bioskop sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah dan fasilitas hiburan di daerah Goa. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya Jalan Tun Abdul Razak ini berpotensi besar untuk pembangunan bioskop berdasarkan dari hasil input yang telah kita kaji. Lalu apa permasalahannya? Yaitu satu, diperlukannya berbagai informasi penting seperti aturan pemerintah sekitar serta persetujuan masyarakat sekitar, dimana sebelum merancang hal ini tentunya kita harus menanyakan ke masyarakat setempat apakah setuju akan pembangunan ini, serta meminta persetujuan dari peraturan daerah tadi, yaitu sehingga keluarlah IMB atau izin izin mendirikan bangunan. Nah, kemudian yang kedua, aksesibilitas dan sirkulasi di
lokasi yang menjadi alasan untuk lokasi ini saya ambil, yaitu karena Jalan Tun Abdul Razak ini berada di pinggir jalan. Lokasi yang saya ambil ini berada di pinggir Jalan Tun Abdul Razak, sehingga memudahkan saya untuk mengatur aksesibilitas atau sirkulasi pada tapak nantinya. Nah, yang menjadi permasalahan yaitu adanya sumber kemacetan yang bersumber dari jalan utama. Di Jalan Tun Abdul Razak ini merupakan sumber kemacetan yang akan memberikan dampak negatif kepada site, sehingga nantinya kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus untuk memikirkan bagaimana memecahkan hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan dalam aksesibilitas dan sirkulasi di tapak kita ini. Terus dengan kebisingannya, berdasarkan hasil analisisnya, kebisingan bersumber dari jalan utama Tun Abdul Razak karena adanya kemacetan, serta kebisingan juga bersumber dari perumahan yang terletak di belakang site, yaitu adanya perumahan Permata Indah Regency. Kemudian permasalahannya, kebisingan mencemari suara di sekitar area tapak sehingga mengganggu fokus aktivitas manusia. Maka dari itu output yang saya tetapkan yaitu nantinya saya akan memilih desain interior yang dapat meminimalisir kebisingan yang bersumber dari sekitar area tapak, yaitu dari belakang tapak dan depan tapak. Kemudian untuk vegetasinya, di mana terdapat beberapa pohon ketapang di pinggir jalan yang memiliki beberapa manfaat, antara lain sebagai penyerap karbon dan penghasil udara, sehingga menghasilkan udara sejuk serta memperindah area tapak. Terus yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya jenis-jenis vegetasi lain, sehingga lokasi tapak juga masih kurang sejuk. Sehingga output yang saya tetapkan itu penambahan jenis vegetasi lain pada sekitar area tapak, baik dari pohon-pohon beringin atau pohon-pohon yang menghasilkan udara-udara sejuk nantinya. Terus untuk kontur tanah, di mana tapak kita ini jenis tanahnya yaitu regosol yang sudah datar dan tinggal dilakukannya pembangunan. Permasalahannya, tanah regosol itu memiliki kekuatan tanah yang rendah sehingga memerlukan pondasi yang cukup dalam untuk hasil bangunan yang lebih kuat. Nah, terus output yang saya tetapkan yaitu memilih jenis pondasi yang cocok untuk jenis tanah regosol pada area tapak. Hal ini akan kita bahas nantinya pada analisis tapak. Nah, untuk sosial budayanya itu di Jalan Tun Abdul Razak Kabupaten Goa merupakan kawasan yang berkembang pesat sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi. Analisis sosial budaya di wilayah ini menunjukkan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh modern sebagai daerah yang berdekatan dengan Kota Makassar. Jalan Tun Abdul Razak menjadi jalur strategis yang menghubungkan dua wilayah dengan dinamika budaya yang beragam. Terus permasalahannya itu, jika proyek pembangunan mengharuskan relokasi warga atau pengambilan lahan, hal ini dapat memicu konflik sosial apabila proses ganti rugi atau kompensasi dianggap tidak adil. Nah, di mana sisi budaya pembangunan ini dapat mengganggu keseimbangan antara modern dan pelestarian sosial budaya di sekitar tapak. Oleh karena itu, pembangunan bangunan bentang lebar di wilayah ini memerlukan perencanaan matang, studi dampak lingkungan, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk meminimalkan dampak negatif dan menciptakan hasil yang berkelanjutan. Jadi untuk sosial budaya ini salah satu jalannya itu hanya dengan lebih mempererat komunikasi dengan warga-warga sekitar sehingga tidak adanya kesalahpahaman nantinya. Nah, yang menjadi potensi lokasi tapak sangat mendukung, yaitu di mana
Pada radius 1 km terdapat beberapa bangunan komersial yang nantinya akan menarik pengunjung ke area tapak, yaitu adanya Mi Gacuan Goa, Burger King Tun Abdul Razak, Atega Cafe Karwas, serta adanya perumahan Geraha Lestari yang berada di belakang tapak. Begitupun juga di radius 3 km ada bangunan-bangunan komersial yang akan menarik pengunjung berupa Royal Spring, Universitas Islam Negeri Makassar, serta Hotel Claro. Nah, langsung saja di sini masuk dalam analisis lokasi di bagian iklim cuaca. Yang telah saya analisis, iklim dan cuaca di Kota Makassar cenderung stabil berdasarkan tingkatan kenyamanan masing-masing. Hanya ada satu permasalahan, yaitu kelembapan udara yang cukup tinggi sekitar 85%, di mana presentasi tersebut melebihi tingkat kenyamanan rata-rata yaitu 30-60%. Lalu output yang saya tetapkan yaitu memilih material bangunan yang tahan akan kelembapan dan desain interior yang mendukung sirkulasi udara. Masuk dalam analisis lokasi utilitas, di mana pasokan energi listrik dan di sekitar area site ditunjang dengan adanya beberapa titik tiang listrik, seperti yang terdapat pada gambar. Yang merah yaitu jalur listriknya, serta yang biru adalah jalur drainase di sekitar tapak. Output yang saya tetapkan itu adanya kita akan menciptakan jalur drainase yang tertimbun tanah di sekitar area site. Kemudian masuk di ukuran site, di mana nantinya KDB-nya yaitu 15.000, luas lahan dengan luas lahan 15.000 dikali 70%, maka KDB-nya adalah 10.500 meter persegi. Untuk KLB-nya yaitu 150.000 meter persegi, serta RTH-nya yaitu 4.500 meter persegi, dan GSB-nya yaitu 5,25 meter persegi. Nah, aksesibilitas site dapat kita lihat yaitu yang hijau adalah jalur masuk mobil parkir, yang merah yaitu jalur masuk motor parkir, jadi bersebelahan dengan jalur mobil sehingga memudahkan atau tidak membuat pengunjung bingung akan tempat lokasi masuk ke bioskop. Kemudian yang kuning yaitu jalur keluar mobil serta bersebelahan dengan jalur keluar motor yaitu berwarna hitam. Dan yang ungu yaitu tempat parkir mobil, yang pink terletak di samping kanan bangunan bioskop yang merupakan menjadi tempat parkir motor. Mengapa outputnya itu saya memisahkan jalur drop off dan jalur drop karena untuk mengurangi timbulnya kemacetan. Analisis untuk matahari dan angin, di mana matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dalam artian puncak terbit matahari berada di arah barat atau belakang site sesuai pada gambar, dan angin bertiup dari arah belakang site dan bertiup ke depan site. Outputnya itu yang saya tetapkan menyediakan desain interior yang dapat meminimalisir suhu panas dari matahari terutama di bagian belakang site, karena tadinya puncak terbitnya matahari itu yang berada di belakang site, maka kita harus merancang desain interior yang tahan akan suhu panas. Untuk vegetasinya nantinya kita akan membuat taman mini dan taman utama di bagian depan site yang akan memberikan kesan sejuk dan tentram. Dan yang saya tetapkan itu saya akan mempertahankan vegetasi yang berada di sekitar site, serta memusnahkan tanaman-tanaman liar yang akan mengganggu keberlanjutan bangunan. Untuk kebisingannya
Kebisingan tingkat tinggi bersumber dari depan Said karena adanya jalan utama Tun Abdul Razak, serta bersumber dari belakang Said yaitu adanya perumahan Permata Indah Regency. Outputnya itu mempertahankan vegetasi di sekitar Said seperti yang ada pada tadi vegetasi, serta membuat taman mini dan taman utama untuk meredam kebisingan dari area jalan Tun Abdul Razak. Berikut zoning dari site bangunan yang telah saya rancang, di mana adanya publik berupa ada ruangan-ruangan lobby, area ticketing, display area dan area tunggu, semi publik, dining cafe, toilet pria dan wanita. Untuk private, ruang sekretaris, ruang manajer, ruang panel, CCTV, ruang travel, genset dan ruang pompa. Sedangkan untuk semi privat yaitu adanya sinema dan musola. Dan ini aktivitas penggunanya, adanya datang, kemudian pesan ruangan, menunggu, ada juga yang langsung masuk, ada juga yang belanja dulu, kemudian ibadah, pulang, selesai. Begitupun juga dengan daerah komersialnya, ruang-ruang komersialnya yaitu hanya datang, order, cuci tangan, makan, minum, pulang. Untuk kebutuhan ruang dan besaran ruangnya dapat kita simpulkan total besaran ruang yang kita perlu siapkan yaitu sekitar 5.165 meter persegi. Ini bubble diagramnya dapat kita perhatikan, di mana mereka saling berhubungan. Adanya green screen room, tempat editing, nih, bioskop utama, ruang tunggu, ruang keamanan, parkir, lobby, ruang pula dan lain-lain. Dan ini untuk matriksnya. Masuk dalam konsep bentuk, di mana transformasi bentuk ini diperoleh dari beberapa pertimbangan untuk menghasilkan bangunan dengan konsep minimalis. Bentuk ini lebih mudah dirancang untuk distribusi beban yang merata, sehingga mengoptimalkan kestabilan bangunan. Selain itu, persegi panjang memaksimalkan penggunaan lahan, terutama di area yang berbentuk memanjang dan mempermudah pengaturan ruang dalam bangunan, seperti pembagian ruangan atau penempatan furnitur. Untuk konsep utilitasnya, di mana air bersih dan air kotor, sistem penyediaan air bersih menggunakan sistem penyaluran air tertutup dengan sumber air berasal dari mata air yang ada di sekitar tapak, dan menggunakan air hujan yang dikumpulkan untuk mengairi landscape air yang didistribusikan ditampung di tandon atas dan didistribusikan ke seluruh bagian bangunan melewati ruangan pompa air. Kemudian untuk elektrikalnya yaitu adanya untuk sistem listrik didistribusikan langsung oleh PLN dengan solar panel dan meteran, kemudian didistribusikan ke saklar dan stop kontak yang berada di ruangan trafo. Kemudian jika terjadi pemadaman listrik maka akan digunakan pencadangan listrik yang berada di ruangan genset. Konsep strukturnya yaitu untuk substrukturnya saya menggunakan pondasi bor pile dengan kelebihan yaitu satu, distribusi beban yang merata, yang kedua efisiensi material, memudahkan proses konstruksi, yang keempat stabilitas pada tanah yang keras, fleksibilitas desain, biaya relatif rendah, dan cocok untuk bangunan bentang lebar. Untuk middle strukturnya saya menggunakan struktur baja WF yang kelebihannya yaitu satu, kekuatan yang tinggi, yang kedua tentunya kemudahan dalam pemasangan, fleksibilitas desain, tahan lama, ramah lingkungan, ringan dan efisiensi untuk transportasi beban, serta meningkatkan kecepatan proses konstruksi. Untuk upper struktur, saya menggunakan
struktur space frame dengan kelebihan satu, kemampuan menahan beban yang cukup tinggi. Yang kedua, tentunya bebas kolom penyangga. Yang ketiga, efisiensi material. Keempat, kemudahan dalam prefabrikasi. Kelima, fleksibilitas desain. Keenam, ringan dan stabil serta tahan lama dan hemat pemeliharaan. Untuk konsep material, saya menggunakan penutup paving. Geopor ini menjadi pengganti biopor carener paving ini karena paving ini memiliki daya serap yang sangat tinggi, yaitu 2000 liter per menit meter persegi. Untuk penutup dindingnya saya menggunakan batu bata, dan untuk penutup lantainya saya menggunakan granit tanpa nut, membuat area interior terlihat lebih bersih dan luas. Adapun side plan-nya ini, daerah resepsionis yaitu terletak di nomor 1, jadi pengunjung masuk dari sini sesuai kursor nomor 8, lalu parkir, masuk ke nomor area resepsionis, pesan tiket di area tiketing di bagian sini sesuai keterangan di samping. Kemudian setelah pesan tiket ada beberapa area display area atau mau konsola dulu, dan di bagian tengah itu ada sinema. Dan ini perspektif dari bangunan yang saya telah rancang. Kemudian di lantai satunya, dena level 2, ini tampak depan, tampak belakang, tampak kanan, kiri, potongan AA, potongan BB, rencana pondasinya dengan detailnya, rencana kolom dengan detailnya, rencana balok, rencana dan detail slope, kemudian adanya rencana 4 lantai, kemudian yang terakhir adanya proyeksi struktur yang seperti konsep yang saya gunakan tadi, yaitu menggunakan struktur atas space frame, middle struktur dengan baja WF, dan fondasi bore pile. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.